Mancing 1,2 miliar dengan sekali modal 70 juta seumur hidup, ditolak atau diterima? Banyak orang berdoa, Tuhan berikanlah aku kemudahan, kesehatan, rezeki yang banyak, solusi terbaik untuk hidupku. Kemudian mereka diam menunggu atau kembali tenggelam dalam pekerjaan yang mereka rasa sangat berat, yang mereka sudah kerjakan selama ini. Kembali kepada rutinitas puluhan tahun mereka. Perubahan signifikan tidak terjadi. Mereka lelah kembali kepada Tuhan dan berdoa lebih keras lagi. Kalimat-kalimat doanya sama, tapi lebih ditekankan dari cara mengucapkannya. Tuhan berikanlah aku kemudahan, kesehatan, rezeki yang banyak, solusi terbaik untuk hidupku. Dan kembali lagi, mereka pasang kacamata kuda, tenggelam lagi ke dalam rutinitas puluhan tahun mereka. Kali ini lebih lesu dari tahun-tahun sebelumnya. Teman-teman, ada banyak sekali orang di sekitaran kita di sana yang berada di kondisi seperti ini, lebih-lebih di masa COVID-19 ini. Tuhan dibombardir dengan permintaan-permintaan yang diperhalus, tidak jarang cara-cara minta yang kasar. Sementara itu, 1-2 teman mereka yang peduli dengan orang-orang seperti ini mendekati mereka, mengajak mereka ngobrol, diskusi, membahas hal-hal yang dianggap masalah oleh mereka, tapi akan memberikan jalan keluar. Mereka bersama-sama menyarankan solusi. Sayangnya, beberapa orang yang berada di kelompok orang seperti ini balik lagi melempem lagi, murung lagi atau kenyat lagi, ngotot dan kaku pada pemikiran yang tidak berkembang. Dan kali ini kembali ke Tuhan, tapi tidak untuk berdoa, tapi membuat pernyataan. Rupanya Tuhan tidak sayang sama saya. Rupanya Tuhan marah sama saya. Rupanya Tuhan sedang menghukum saya. Bukan pasrah, tapi lebih tepat berputus asa. Tapi kalau mau sedikit sadar, bukankah Tuhan tidak akan menjawab doa-doa mereka dengan cara Tuhan menelpon mereka, kirim SMS atau WA atau kirim TikTok? Tuhan Maha tahu keterbatasan mereka, maka Tuhan kirim balasan-balasan doa mereka melalui teman-teman, orang-orang yang peduli dengan mereka. Teman-teman orang-orang yang datang, bertemu, ngobrol, diskusi, membahas kendala-kendala, dan memberi solusi yang memungkinkan. Mungkin yang ada di pikiran dominan mereka adalah, apakah teman orang ini adalah jawaban Tuhan? Tidakkah mereka orang yang akan ngebohongin atau menenggelamkan mereka kepada keadaan yang lebih parah? Ada catatan kecil. Satu hal yang butuh benar-benar mereka hindari adalah model-model solusi money game atau sejenisnya. Model-model solusi kick and run. Dulu-duluan memulai, tinggalkan setelah manisnya hilang. Bukan apa-apa, hanya resiko yang ada di solusi itu terlalu besar dan dikemasnya begitu halus. Ada quotes lama yang bisa dijadikan rambu-rambu. Tidak ada cara yang instan. Kalau mie instan sih ada, semuanya butuh proses. Bagaimana dengan judul artikel ini? Mancing 1,2 miliar, solusikah atau ilusikah? Ada banyak orang di seluruh belahan dunia dan sudah sedang terjadi bertahun-tahun yang sudah mendapatkan itu. Ada satu kesamaan pada orang-orang itu yang bisa dilihat. Dijadikan acuan adalah konsisten, komitmen mereka. Mereka masih aktif dalam berkegiatan, solusi, dan yang mereka sampaikan, obrolin, sharingkan, diskusikan dengan Anda. Mengapa? Karena solusi yang mereka sampaikan didukung oleh perusahaan atau organisasi global yang sudah berumur bahkan jauh lebih tua, lebih dulu lahirnya dari mereka. Dan organisasi ini masih konsisten, full komitmen dengan visi dan solusinya. Solusi mereka adalah memberikan sehat sejati, bahwa mental Anda butuh dibangun dari mental pemalas, tidak termotivasi, dan seterusnya. Kesadaran hidup yang dibangun, potensi yang dibangun pertama kali dan dikuatkan. Dari titik sini secara bertahap dengan kesadaran penuh mengupayakan kesehatan fisik Anda dan keluarga Anda, termasuk dengan sadar terus berbenah diri secara teknis melalui edukasi dan pelatihan bagaimana caranya membangun aset, bukan saja menghasilkan uang kemudian menghabiskannya sampai tanpa sisa, tapi membangun aset atas kesadaran keadaan bisa saja berubah secara alami. So, ditolak atau diterima?
seperti apa sih? Kayaknya makan paginya sama, kita makan pagi, sekolah juga sama, nggak lebih pinter dari kita, negaranya sama aja. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference. The economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Nggak ada uang nganggur, nggak ada space nganggur, nggak ada barang nganggur, nggak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation. Kalau di Republik kita nggak pernah vacation, kerja terus asetnya tidur.